Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi di Zumina Hima IP Bogor dalam nuansa apa namanya kemerdekaan gitu ya. Sehari lagi gitu ya 17 Agustus karena hari ini tanggal 16 Agustus. Hari ini Zoominar yang spesial gitu ya untuk mengisi hari kemerdekaan juga. Temanya juga spesial gitu ya untuk keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi ini gitu ya, yaitu tentang menjaga bumi, pengolahan ini ya Cela ya, limbah Tetra Pak gitu ya. Tetra Pak. Mungkin mungkin Tetra Pak ini mungkin masih belum kebayang gitu ya, seperti apa gitu ya. Eh dari apa sih gitu ya limbahnya itu gitu ya. Kan ada yang asing gitu ya dengan istilah ini seperti itu. Insya Allah hari ini kita akan kupas tuntas bersama Cek Ella bagaimana mengelolanya sehingga menjadi suatu produk ya Cek ya seperti itu. Sebelum kita memulai Zoominar hari ini, kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan ini ya share CV dari narsum kita hari ini. Oke. Oke. Narasumber kita hari ini yaitu Nur Laila Amin Awalima. Kelihatan ya CV-nya Belum, merupakan belum kelihatan. oh belum kelihatan ya? Belum. Oh sebentar. Apakah kelihatan? Belum, Cak. Belum ya. Sebentar. Balik lagi ya. Top screen. Nah, apa ya? Tidak kelihatan. Expose during mobile screen. Sudah kelihatan belum, Cak? Belum. Belum juga ya. Atau Atau dibacakan aja nggak apa-apa. Ella boleh bantu share atau aku langsung bacakan aja ya. Dibacakan aja, Cak. Oke, langsung dibacakan saja. Jadi Ce Nur Laila Amin Awalima merupakan Go Green Practitioner, Crafter, Literasi Enthusiast. Jadi profil Ce Ella ini seorang ibu pembelajar yang sangat menyukai bidang berkebun, craft, Go Green dan literasi. Lahir di Jombang 4 Januari 1974, seorang istri dan ibu dari 5 orang anak tinggal di Tajur Halang Bogor. Masya Allah, 5 orang anak luar biasa sekali, Cak Ella ya. Keahlian dan kemampuan, arranger, caretaker, kreator, edukator, motivator. Minat dan hobi membaca, menulis, berkebun, berkreasi dari barang bekas, DIY, dan literasi. Masya Allah, pendidikan. Sarjana Sastra Inggris Universitas Jember, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Trainer of Read Aloud, Neuroparenting School. Wah, Masya Allah. Ella bisa di ini ya ditemukan di akun Facebooknya Nurlayela titik awalima maupun Instagram eh, na na awalima ya Iya. na awalima. Nah, sekarang ini Ella sebelumnya beraktivitas menjadi guru bahasa Inggris, ASN Kementerian Keuangan. Berarti 20 tahun ya, Cak ya. Jadi ASN Kementerian Iya, betul. Keuangan, Masya Allah. Kemudian FTM itu apa ya, Cak ya? Full time mom, udah resign. Masya Allah, full time mom dari 2019 sampai sekarang. Kemudian Ketua Bank Sampah Kuntum Mekar dari 2016 sampai sekarang. Founder of Kebon Kun ya. Iya. Kemudian owner of El Scrap, owner of Ko Kokedam Oke, Dama. Kokedamaku, Kokedamaku ya. Zero influencer, Masya Allah. Pengelola Rumah Peradaban Al Husna dari 2022 sampai sekarang.
Duta Ibu Asaka atau Asoka, Cek? Asaka. Asaka 2023. Komunitas Ibu Profesional Bogor dari 2017 sampai sekarang. Wah, berarti kita bareng ya? Iya, Cek awal-awal Ella kita, Cek. matrikulasi 3. Matrikulasi 2. Oh, matrikulasi 2, Masya Allah. Aku matrikulasi 3. Kemudian Spirit Nabawiyah Community 2021 sampai sekarang, Bogor Read Aloud 2022 sampai sekarang, Forum Taman Baca. Nah, jadi di Ibu Profesional ini Cella Matrikan Batch 2, Bunsai Batch 5, kita bareng ya Bunsainya Iya, Cella ya. bareng kita. Cella. Bunda cekatannya kita nggak bareng ya Cella lulus di Gugur batch aku berapa. di Buncek. Dulu Buncek 3 bareng juga ya. Buncek Berarti 2. ya. Oh, Buncek 2. Oh Buncek iya 2 bener gugur. Buncek Ha. 2. Oh iya kita bareng ya. Terus Mm-mm. Cella selesai di Buncek 4, Bunprut 4 masih ongoing gitu ya. Kemudian member Rumbel menulis, ketua atau pengurus rumah belajar Bogor Green, member Rumbel Shoe and Craft, Kampung Bakat Bakat Batch 1, Tipper dan Kapten Kabin, Masya Allah. Ayunda Kabin Berkebun Kampung Bakat, batch 2. Ya, Masya Allah sekali ya. Profil Cella ini baik di ibu profesional, di komunitas maupun di institut gitu ya, melalui perkuliahan dan kita akan menyaksikan bersama sharing dari Cella tentang pengolahan limbah Tetra Pak ini. Insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita gitu ya. Apalagi background dari Ella ini selain aktivis Go Green juga suka berkebun, DIY, crafter, dan sebagainya. Kita akan bersama-sama menyaksikan penjelasan dari Ella. Pada Ella dipersilahkan. Terima kasih, Janovi. Kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa ketemu lagi ya, Janovi. Mudah-mudahan nanti apa yang akan saya sharingkan ini bisa sedikit membantu teman-teman untuk mempunyai ide bagaimana kita bisa mengatasi masalah sampah yang sekarang itu sepertinya sudah semakin tidak terkendali gitu ya kalau di negara kita itu, Cek. Nah, eh, kenapa tema kali ini kita memilih Tetra Pak? Karena eh, ini sebentar, Cek. Saya- Jadi Tetra Pak itu apa namanya? Saya melihatnya semakin hari semakin banyak digunakan oleh produsen-produsen. Jadi otomatis sampahnya pun akan semakin banyak dan eh, yang melakukan pengolahan limbah Tetra Pak ini juga belum terlalu banyak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi eh, inspirasi gitu buat teman-teman semua ya. Nah, eh, tema menjaga bumi melalui pengelolaan limbah Tetra Pak ini sebenarnya pas banget juga pas kita memperingati Hari Kemerdekaan ini. Kita pengen merdeka nih dari sampah gitu ya. Merdeka dari sampah apapun sebenarnya dan kita coba eh, merdeka dari limbah Tetra Pak dulu. Nah, sejarah dari Tetra Pak itu apa sih sebenarnya ya? Kalau eh, apa kita sebut Tetra Pak, itu orang pasti langsung melihat bungkus susu atau bungkus seperti ini ya, bungkus susu, bungkus santan sekarang ya. Padahal sebenarnya Tetra Pak itu kalau dengan tulisan Tetra Pak
PAK itu adalah nama sebuah perusahaan yang berasal dari Swedia dan Swiss. Jadi dia itu mereka itu yang menciptakan pertama kali teknologi Tetra Pak ini gitu. Jadi mereka mencoba membuat kemasan yang menggabungkan aseptik dengan UHT yang memungkinkan produk itu bisa bertahan dalam tidak perlu didinginkan, tidak perlu ditaruh di dalam lemari pendingin. Karena saat itu kan belum ada kemasan yang bisa apa namanya dipakai untuk mengemas makanan atau minuman yang bertahan lama tanpa lemari pendingin. Jadi ini adalah salah satu eh, hasil inovasi dari perusahaan tersebut. Nah, sampai sekarang karena dia penemu pertama, seperti juga kalau dengan merek yang air mineral itu kan begitu kita air mineral gitu, kita kan langsung bilangnya Aqua gitu, karena pertama kali yang muncul di Indonesia itu kan itu gitu. Nah, demikian pula halnya dengan Tetra Pak ini gitu. Jadi walaupun perusahaan-perusahaan lain sudah membuat kemasan yang sama, tetapi kita tetap nyebutnya itu Tetra Pak. Cuman supaya kita tidak merefer ke perusahaan tersebut, jadi saya seterusnya akan menyebutkan Tetra Pak itu dengan penulisan yang berbeda ya. Memang itu yang biasanya lazim kita gunakan juga saat ini. Nah, Tetra Pak itu sendiri fungsinya di awal itu juga untuk menggantikan peran kaleng. Nah, lapisan dari Tetra Pak itu terdiri dari 3 lapisan, jadi kertas, kemudian ada polimer dan aluminium. Komposisinya paling banyak itu kertas. Jadi ada 74%, kemudian polietilen itu 21%, dan aluminium itu hanya 5%. Nah, ketika kita mendaur ulang Tetra Pak ini, memang kelihatannya kertas ini gampang lah nanti dimasukkan ke komposter gitu kan, kertas bisa didaur ulang, tetapi ternyata di situ ada lapisan polietilen dan aluminium ini yang harus dipisahkan, jadi tetap harus dipisahkan karena dia akan mencemari lingkungan. Dan dengan perpaduan ketiga lapisan ini membuat kemasan itu menjadi ringan gitu. Ketika kita pegang apa bekas ini kan ringan dibawa ya. Terus kalau kaleng itu kan berat gitu. Atau botol pun ini lebih ringan dibandingkan dengan botol plastik. Tapi dia kuat ya, kuat dan tidak mudah pecah juga gitu. Nah, secara keseluruhan 3 lapisan itu sebenarnya bisa didaur ulang, tetapi memang coba kita lihat dulu fungsinya ya. Nanti untuk pendaur ulangannya akan di slide yang berikutnya. Nah, apa sih kenapa mereka itu membuat Tetra Pak itu terdiri dari 3 lapisan? Yang pertama, kertas ini untuk menempelkan brandnya. Jadi brand itu nempelnya tidak di polietilen dan tidak di aluminiumnya, tetapi nempelnya karena itu bagian luarnya yang paling luar kan kertas. Nah, itu untuk nempelin merek, brand atau nama produk dan sebagainya. Nah, yang polietilen yang di lapisan tengahnya itu eh, melindungi benda cair ini dari rusak rusaknya kemasan. Jadi kan kalau kertas otomatis kena benda cair itu kan pasti apa tuh namanya? Pasti basah gitu ya, bocor gitu. Nah, sedangkan aluminium itu digunakan untuk melindungi produk dari cahaya yang dapat merusak produk. Begitu. Jadi, eh, nah sekarang gimana caranya kita mendaur ulang? Tentu saja itu dimulai dari pemilahan ya, dari pemilahan. Ketika ketika kita memilah memilah apa tuh namanya sampah gitu, itu ada teknik-tekniknya sebenarnya teman-teman, supaya dalam penyimpanan juga dia tidak memakan tempat, tidak dirubung semut dan sebagainya gitu. Jadi di perusahaan
perusahaan yang menghasilkan Tetra Pak itu sendiri sebenarnya sudah ada yang menyediakan Dropbox. Nanti kalau memang teman-teman membutuhkan, nanti di apa namanya di grup WA nanti bisa dilanjutkan untuk bertanya lebih lanjut dan juga untuk menyampaikan info-info yang teman-teman inginkan seperti misalnya Dropbox-nya ada di mana gitu. Kalau di sini nanti agak di Bogor ada, jadi memang masih di sebagian besar wilayah Jabodetabek ya. Di Bali ada 2 kalau nggak salah, dan tapi belum di seluruh Indonesia. Tetapi di sebagian bank sampah juga sudah menerima apa namanya limbah Tetra Pak ini. Nah, saran saya untuk memilah dan menyimpan Tetra Pak ini yang fungsinya untuk didaur ulang ya, jadi tidak kita kreasikan, itu ada 3 L, yaitu lipat, letak, dan lepas gitu. Lipat itu seperti apa? Karena bentuknya ini kan kalau yang utuhnya kan seperti ini. Jadi kita terus ini ada apa namanya? Ada sedotan. Jadi kita lepaskan dulu lemnya. Ini kan dilem ya. Nah, kita pipihkan seperti ini supaya dia tidak makan tempat. Nah, ketika dia sudah menjadi pipih seperti ini, kita bisa masukkan ininya apa namanya? Sedotannya. Sedotannya itu kalau yang untuk kita kirim ke Dropbox itu memang diwajibkan untuk memasukkan sedotannya, dan juga kalau ada ini kebetulan plastiknya sudah tidak ada, plastiknya juga yang plastik pembungkus sedotannya itu juga dimasukkan ke dalam lubangnya sekalian gitu. Jadi dengan posisi seperti ini dia bisa ditumpuk, dipadatkan seperti ini, jadi nggak makan tempat ketika disimpan di dalam kardus atau tempat penyimpanan lainnya. Nah, eh, dan saya sarankan supaya tidak mengundang semut kalau terutama kalau di pengalaman di rumah saya tuh semutnya banyak sekali ya. Jadi saya biasanya suka masukkan air dulu ke lubang sedotan itu, dikocok-kocok lah sebentar, jadi dihilangkan bekas susunya yang tersisa gitu. Jadi benar-benar dia tidak mengundang semut. Itu adalah cara kita menyimpan ya untuk kita daur ulang. Nah, kemudian hasil dari pemilahan kita tadi bisa dikirimkan ke bank sampah ataupun ke Dropbox tersebut. Di sana diapain sih gitu. Sebenarnya ini udah keren sekali hasil daur ulang Tetra Pak yang secara skala besar itu bisa dimanfaatkan menjadi bubur kertas dan dijadikan produksi kertas. Di sini contohnya di apa namanya yang kertas daur ulangnya itu bisa menjadi tas, bisa menjadi buku juga gitu. Itu untuk bagian kertasnya. Kemudian yang untuk lapisan polietilen dan aluminiumnya itu dijadikan papan dan atap gelombang yang siap pakai seperti ini. Nah, jadi ini papan dan atap yang ternyata terbuat dari aluminium dan polietilen yang berasal dari Tetra Pak begitu. Nah, masalahnya kenyataan di lapangan itu seperti apa gitu. Yang pertama, sampah Tetra Pak ini seperti di awal saya sampaikan, Tetra Pak ini makin banyak ya. Kalau dulu Tetra Pak itu hanya digunakan untuk produk susu cair ya, susu cair baik yang kemasan kecil maupun kemasan yang besar. Eh, Kalau bisa kita lihat di supermarket atau di minimarket gitu ya, sekarang produk yang menggunakan Tetra Pak ini semakin banyak. Ada santan, ada minumannya juga udah semakin banyak gitu ya. Jadi nggak hanya susu, tapi ada teh, ada juga air kelapa dan sebagainya, itu semakin banyak gitu. Jadi memang belum ada data khusus untuk sampah Tetra Pak ini berapa banyak dihasilkan, tetapi eh, kalau kita bisa melihat di pasar semakin banyak produk yang menggunakan Tetra Pak, berarti otomatis sampah yang dihasilkan juga semakin banyak gitu. Nah, kebanyakan sampah Tetra Pak ini karena
di tingkat lapak itu harganya sangat murah gitu. Di lapak itu hanya dihargai Rp400 per kilo. Bayangkan sampah Tetra Pak 1 kilo itu berapa banyak ya kira-kira kalau kita mampatkan kalau sudah dalam posisi yang dipenyet tadi seperti ini, itu ya satu kresek mungkin ya. Saya sendiri hampir tidak pernah mengirimkan sampah Tetra Pak ke bank sampah karena saya simpan untuk dikreasikan. Jadi orang itu cenderung malas. Terus pemulung pun nggak mau ngambil sampah Tetra Pak ini. Dan di tingkat lapak juga nggak ada harganya gitu. Mereka itu sebenarnya ogah-ogahan aja gitu. Banyak yang nggak mau gitu. Ada beberapa bank sampah juga nggak mau terima gitu. Jadi benar-benar kalau eh, maksudnya lapak itu nggak mau terima gitu. Jadi bank sampah itu harus benar-benar mencari lapak yang bisa menerima Tetra Pak juga gitu. Dan kalaupun mau menerima ya itu tadi harganya sangat murah gitu. Nah, eh, karena nggak ada harganya dari sisi pengumpul juga apa namanya ibu rumah tangga atau siapa yang mengumpulkan Tetra Pak itu juga akhirnya ada rasa malas gitu ya udahlah bakar aja. Nah itu yang terjadi kebanyakan di kampung-kampung gitu ya sampah Tetra Pak itu kebanyakan dibakar. Padahal ketika dibakar maka memang kertasnya itu hilang gitu ya menjadi abu, tetapi sampah aluminium dan polietilen aluminiumnya saja ini yang nggak hilang itu tetap mencemari tanah gitu. Dan untuk mendaur ulang seperti yang tadi saya sampaikan ini menjadi bubur kertas ataupun menjadi papan papan dan atap gelombang ini kosnya itu sangat besar. Disitulah kenapa tidak banyak produsen atau apa namanya aktivis lingkungan itu mau bergerak di bidang ini gitu, di bidang Tetra Pak ini. Jadi saya kemudian berpikir gitu. Dari beberapa tahun lalu, dari mulai anak-anak saya masih kecil itu, karena kebetulan anak saya itu tidak minum susu apa namanya susu formula yang bubuk itu karena memang dari ASI langsung pindahnya ke susu yang cair itu. Apalagi sekarang kan banyak banyak pro kontra ya tentang susu formula itu yang bubuk kan ternyata tidak dibuat dari susu segar gitu. Memang lebih bagus susu yang ada di UHT begini yang model UHT seperti ini. Itu pun kita harus pandai-pandai melihat komposisinya. Benar nggak sih kadang karena kebanyakan yang susu-susu itu juga yang dibilang susu murni gitu, tetapi susunya sendiri itu tidak sampai 50% itu banyak gitu. Jadi kita memang sebagai konsumen harus pandai memilih susu yang tepat untuk anak yang benar-benar komposisi susu segarnya itu banyak. Nah, eh, di situ saya berpikir gitu, gimana caranya ya ini sampah saya karena anak saya banyak gitu. Dan mereka minumnya waktu masih kecil tuh kan lumayan gitu ya, lumayan banyak. Nih saya merasa berdosa gitu, merasa bersalah sampah ini saya apakan gitu. Itu saya berhari-hari melamun gitu, berpikir gimana caranya diapakan gitu. Sampai akhirnya saya mulai mencoba untuk mengkreasikan sampah Tetra Pak ini. Nah, untuk mengkreasikan Tetra Pak ini kan kita harus menyimpan ya, nggak mungkin lah kita punya misalnya 5 biji kotak ini udah kita kreasikan menjadi produk yang variatif gitu. Jadi emang perlu kita kumpulkan dulu. Nah, ini tadi mengatasi apa namanya kenyataan di lapangan itu sebenarnya ada ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Ya, pertama, kalau di lingkungan kita ada penyedia, misalnya kita butuhnya susu segar gitu. Ya udah kalau ada penyedia susu segar,
ya kita bisa memilih susu segar saja gitu. Tetapi jujur kalau saya sendiri untuk review Tetra Pak ini kemasan susu yang dikemas ini sangat susah. Karena itulah saya lebih memilih bertanggung jawab untuk mengolah sampah Tetra Pak itu. Dan kalau misalkan memungkinkan dipilih saja kemasan yang besar, kemasan yang 1 liter biasanya ya kalau ada. Jadi lebih mudah untuk dikelola dan variasi variasi untuk apa namanya kreasinya itu lebih banyak kalau untuk susu yang kemasannya besar gitu. Nah, kemudian di upcycle. Kalau tadi kan eh, recycle ya, daur ulang menjadi produk yang benar-benar udah nggak kelihatan lagi tuh bentuk-bentuk dari Tetra Pak-nya. Nah, kalau upcycle ini nanti yang kita akan fokuskan ke sini. Jadi inilah yang akan kita buat Tetra Pak-nya menjadi produk yang baru, yang lebih bernilai gitu, tetapi bentuknya masih tetap ada gitu. Nah, ini adalah cara memilah dan menyimpan Tetra Pak yang digunakan untuk upcycle. Jadi sedikit berbeda ya. Kalau tadi kita cukup cukup di penyet gitu. Apa ya bahasa Indonesianya penyet itu? Jadi dipipihkan ya, dipipihkan begini terus kita simpan gitu. Tapi kalau untuk eh, upcycle, kalau untuk kita kreasikan, tentunya biasanya saya kumpulin nih, contohnya di gambar ini, saya kumpulin dulu tuh banyak dengan berbagai warna gitu. Saya pilah berdasarkan warnanya. Jadi nanti ketika mau dikreasikan itu lebih mudah, nggak milih-milih lagi. Nah, yang pertama kita perlu gunting. Nah, guntingnya pun ada tekniknya. Saya akan coba praktekkan ya. Mudah-mudahan terlihat di situ. Jadi ini posisi posisi kotaknya kan seperti ini. Nih, mana? Nah, ini ya seperti ini. Terus ini kan ada bekas lipetannya itu. Nggak kelihatan ya? Nih, bekas lipetannya nih. Nah, ada garisnya. Saya biasanya menggunting dari sini. Dan dari sini, dari atas bawah nih, atas bawah digunting. Kemudian nanti ada bekas ini apa rekatan yang menyatukan itu kan ada nih perbatasan. Nah, itu guntingnya dari situ. Jadi seperti ini. Bentar. Nah, jadi guntingnya di sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti jadinya seperti ini. Nih, jadinya seperti ini. Seperti yang di sini. Yang terlihat di gambar yang ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini tinggal disimpan dan biasanya saya menyimpan yang udah tadi potongan yang itu. Kenapa saya motongnya seperti itu? Kemasan yang modelnya seperti tadi itu pas untuk masuk ke kemasan yang besar. Jadi kita nggak perlu lagi nyari nyari apa namanya tempat lain untuk nyimpen gitu biar rapi. Ini di dalamnya sudah ada yang satu warna biasanya tuh sama semuanya gitu di situ. Jadi nanti tinggal siap untuk dipakai. Dan setelah digunting, itu sebaiknya dicuci, kemudian dikeringkan ya, diatus dulu gitu. Nah, baru nanti simpan sesuai dengan jenisnya. Jadi tapi ada juga yang kebetulan besar. Nah, kalau yang besar ini memang ini tidak saya gunting semua, jadi hanya digunting bagian atasnya saja, kemudian dicuci, karena nanti ada barang-barang yang selain untuk menyimpan juga mau dikreasikan juga dengan model yang seperti itu. Tapi bisa juga atas bawahnya digunting seperti yang kecil tadi dan dikreasikan untuk menjadi pouch gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh kreasi dari Tetra Pak. Saya biasanya menjadikan apa celengan ya, aneka macam celengan. Nah, ini sangat
sangat terbuka kita untuk berimajinasi menjadi apa saja dan sangat terbuka untuk memanfaatkan barang-barang kecil, barang bekas di rumah itu kita aplikasikan di situ. Jadi bisa juga sambil bermain sama anak gitu. Apa namanya? Ada sisa-sisa barang, ayo kita tempelin nanti anak-anak yang nempel. Cara cara nyambungnya ini tidak perlu dengan menjahit. Ada bisa juga dengan menjahit. Kalau menjahit yang di sini ini saya pakai tusuk Veston yang apa tuh namanya? Yang pinggir itu untuk jahit pinggir. Jadi pakai tusuk Veston atau juga bisa kalau males, nah ini kelihatan sekali nanti kalau digambar mungkin nanti bisa diperbesar ya. Ini bisa di-share ke Novi ya materinya. Bisa menggunakan lem juga gitu. Jadi kalau yang ini, yang bentuk rumah-rumahan ini kita pakai lem aja, lem tembak. Biasanya pakai lem tembak. Jadi sebelum sebelum sebentar. Kalau untuk menjadi celengan, sebelum ditutup itu kita kasih lubang dulu di sini. Jadi seperti ini, udah berbentuk apa namanya? Udah berbentuk rumah gitu. Dikasih lubangnya, terserah lubangnya mau di mana. Pakai cutter yang lancip itu. Kemudian baru nanti diaplikasikan mau dibentuk seperti apa terserah. Nah, bisa juga ini memanfaatkan kaleng-kaleng bekasnya makanan ringan atau apa gitu ya. Itu kita aplikasikan teknik membuat tikar. Itu yang menganyam tikar itu kita aplikasikan di sini. Ya, nah, kalau ini kok warnanya putih. Nah, ini baliknya. Jadi kalau kita mau pakai yang warna, kita pakai bagian yang ada warnanya. Tapi kalau misalnya aku maunya yang nggak ada warnanya, nggak ada apa namanya gambarnya gitu, berarti kita bisa pakai yang bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu bisa menjadi seperti ini dan nanti tinggal dihias saja. Oh iya, satu lagi, tadi kan di dalam kemasan Tetra Pak biasanya kan ada sedotan. Nah, sedotan itu juga biar tidak dibuang, ini bisa diaplikasikan menjadi wadah pernak-pernik, bisa menjadi apa tuh namanya, ini apa tempat pensil gitu. Itu juga bisa. Jadi kita nggak ngebuang, sama sekali nggak ngebuang. Bahkan nanti yang potongan kecilnya tadi, potongan kecil yang sisa yang bagian atas dan bawah tadi itu juga bisa kita pakai. Nanti saya tunjukkan pemanfaatannya. Nah, kalau ini yang kita buat menjadi pouch ya. Jadi, untuk pouch ini kita menggunakan yang besar, kemasan yang besar. Kemasan Tetra Pak yang besar. Jadi, tinggal dilipat nanti kalau untuk tutorial kita nggak bisa sampaikan di sini, mungkin nanti kita di grup aja ya. Di dalamnya kita menggunakan kain bekas juga. Dan ini tanpa jahit. Karena kan kalau dijahit tebal ya. Ini Tetra Pak itu kan lumayan tebal. Apalagi lah kalau yang kemasan besar itu biasanya ketebalannya lebih lebih tebal gitu. Jadi ini tanpa jahit. Kok bisa? Gimana nempelin lemnya ini apa namanya resletingnya? Ini pakai lem. Pure pakai lem semua dalam-dalamnya juga ini kita pakai lem tembak semuanya. Dan tetap Alhamdulillah ini tetap kuat ya, nggak ada cepet copot gitu. Karena kalau lem tembak itu diaplikasikan ke kain itu ternyata lumayan kuat gitu. Ini, nah kalau yang ini bisa sambil main-main nih sama anak-anak gitu. Ini ada tatakan gelas gitu. Terus ada apa namanya hiasan dinding. Nah, untuk kadang ada bentuk Tetra Pak yang kotaknya itu bukan yang bisa dilipat seperti ini, tapi yang bagian bawahnya ini bukan lipatan. Nah, ada yang modelnya seperti itu. Kalau nggak salah itu biasanya susu kotak atau Frisian flag itu biasanya ininya bawahnya itu nyambung. Nah, bawahnya itu kalau dipotong menjadi seperti ini. Nih, jadi seperti ini.
Nah, kalau ini pun tidak dibuang gitu. Jadi saya sebisa mungkin semuanya tidak ada yang terbuang. Jadi ketika ini dikumpulkan jadi banyak, itu kita bisa aplikasikan untuk ke papan atau ke apa namanya karton ya, kardus, kardus bekas. Itu kita tinggal tempelkan seperti ini. Jadi menempelnya pakai apa? Cukup pakai lem fox bisa. Cuman kalau lem fox itu kita harus apa tuh namanya ditekan dulu sampai dia benar-benar kering gitu ya. Ditekan memang agak agak effort ya, agak lama. Tapi bisa juga pakai lem tembak gitu. Senjata saya sih biasanya kalau bermain-main dengan Tetra Pak ini memang lem tembak gitu. Nah, yang kecil-kecilnya tadi, yang ujung tadi, yang paling atas itu dan bawah, itu kita rapikan bisa menjadi yang seperti ini nih, yang gambar lingkaran ini, yang ada gambarnya jamur-jamur ini. Alasnya itu pakai pakai yang paling ujung dan bawahnya Tetra Pak. Nah, nanti untuk menghiasnya tinggal dihias saja sesuai dengan selera ya. Jadi nggak nggak apa namanya istilahnya kita membuat papannya gitu, membuat papan yang siap untuk kita aplikasikan menjadi apa saja gitu. Nah, ini eh, tempat pensil ya, tempat pensil banyak. Ini semuanya dari Tetra Pak juga. Nah, yang bentuk rumah ini kombinasi celengan dan Tetra Pak. Ini dua, jadi dua, dua apa tuh namanya, dua yang besar ini disambung depan belakang gitu ya, disambung. Kemudian nanti dengan ketinggian yang berbeda, yang satu menjadi tempat pensil dan yang satu menjadi celengannya. Jadi tinggal kita dikreasikannya seperti apa gitu. Terus di pinggirnya ditempelin dengan kain kain apa yang tebal itu. Terus atapnya kita gunakan tadi sedotannya gitu. Jadi kita benar-benar nggak berusaha untuk tidak membuang gitu. Bisa juga dipotong menjadi dua seperti ini, jadi tempat pernak-pernik gitu. Kalau ini kita anyam menjadi tikar. Kalau teman-teman pernah apa menganyam yang pakai kopi, bungkus kopi itu. Nah, ini pakai tekniknya pakai yang menganyam kopi, bungkus kopi itu. Jadi seperti itu. Tinggal nanti yang bagian bawahnya dijahit. Nah, ini waktu rame pandemi waktu itu, saya juga memanfaatkan yang kemasan yang besar ini menjadi tempat masker ya. Jadi ada yang modelnya tertutup seperti ini, ada juga yang terbuka saja seperti ini karena kan memudahkan. Dulu kan kita masker tuh kayak benar-benar kebutuhan sehari-hari ya. Satu orang bisa berapa kali kalau membutuhkan masker dalam satu hari itu. Jadi benar-benar naroknya itu biar nggak sembarangan gitu. Jadi saya membuat tempat masker seperti ini. Kemudian bisa juga untuk mainan seperti ini. Nah, saya suka bikin AP, alat peraga edukasi itu dan juga mainan sama anak-anak itu menggunakan ini. Jadi kalau ada yang kemasannya kotaknya itu nggak pipih, kalau ini kan ini lebar ya. Kalau ini yang lebih pipih. Nah, ketika kita punya yang seperti ini itu saya seneng banget tuh karena saya jarang jarang membeli yang model seperti ini. Ini saya pakai untuk apa namanya bikin kendaraan nih mobil-mobilan pakai untuk bis gitu ya. Terus untuk celengan juga dia bisa lebih bagus kalau untuk bikin rumah-rumahan gitu. Jadi ini sangat sangat bermanfaat banget kalau yang modelnya seperti ini karena lebih lebih mendekati yang bentuk aslinya gitu daripada yang bentuknya lebih lebar. Nah, ini adalah saya sebut ini masterpiece saya gitu. Karena ini pembuatannya sangat ini untuk tikar yang mungkin teman-teman bisa melihat tikar yang biru paling atas itu adalah tikar pertama saya.
Jadi ceritanya inilah yang awal saya membuat kreasi dari Tetra Pak itu berawal dari tikar ini. Bikin apa gitu. Jadi ini adalah karya pertama saya dan sampai saat ini sudah 10 tahun lebih masih bisa digunakan. Jadi walaupun kertas, tapi karena tadi ada lapisan polietilen dan lapisan apa namanya aluminium itu bisa tetap awet gitu. Jadi kalau ada ketumpahan apa, ini bisa dicuci. Hanya saja memang pencuciannya jangan direndam terlalu lama. Kemudian jangan disikat yang ini gitu ya, dibersihkan dengan lembut saja gitu. Dikasih direndam sebentar, nggak direndam siapa ya, dikopiok-kopiok gitu sebentar, terus dibersihkan gitu. Jadi sudah cukup. Tapi kalau misalnya tumpahnya cuman nggak yang lengket gitu, tinggal dilap aja pakai tisu basah atau pakai air gitu, pakai lap gitu. Nah, dari ini pembuatannya berbulan-bulan ya, karena saya berpikir gitu, ini nyambungnya gimana? Kan tadi kecil gitu ya, tadi kan kecil seperti ini. Nah, ini nyambungnya jadi panjang supaya menjadi tikar itu saya pakai macam-macam teknik gitu. Ada yang pakai selotip gitu, pakai lem, atau yang pertama itu malah tanpa lem tapi saya tumpuk-tumpuk gitu. Tapi ternyata tidak sepenuhnya kuat. Dan yang terakhir saya trial error terus, akhirnya dapatlah yang tikar hijau ini dengan teknik yang lebih mudah gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat nih. Jadi yang tadi kalau kita mau membuat tikar, ini saya spill aja dikit di sini ya Cenovi ya. Eh, kita potong-potong dulu seperti ini nih, sekitar 1 senti lebih ya. Jadi biasanya saya nggak pernah ngukur karena tinggal motong di situ aja. Nanti kalau teman-teman sesuai selera aja 1 sampai 1,5 lah, jangan terlalu besar nanti. Nah itu tinggal dipotong-potong seperti ini udah banyak dengan satu warna itu bisa disaksikan di situ satu jenis ya, satu jenis yang saya pakai. Jadi supaya warnanya lebih cantik gitu. Kalau kalau bermacam-macam nanti jadi kurang kurang estetis lah gitu. Nah, itu tinggal dianyam. Kalau menganyam saya pikir teman-teman semua bisa lah ya menganyam tikar itu kan tinggal tinggal di apa atas bawah gitu. Saya kalau ngajarin anak saya atas bawah gitu. Nah, seperti ini saja awal mulanya. Nah, nanti kalau sudah sampai di ujung sini, gimana cara nyambungnya? Saya pakai lem tembak. Jadi jangan terlalu ngelemnya jangan terlalu mepet di ujung banget karena nanti untuk memberi ruang lemnya itu biar agak nempelnya agak banyak gitu. Jadi lebih kuat gitu. Jadi pakai lem tembak terus nanti disambung gitu terus sampai sampai seluas yang kita inginkan gitu. Seperti itu, Janovi. Nah, kalau yang bawah ini lebih bisa dikatakan bukan tikar karena ini kecil, ini bisa dijadikan sajadah. Jadi dia menggunakan teknik yang seperti jahit ya ini. Habis dilipat terus dijahit seperti bungkus kopi. Kalau yang ini agak agak lama pembuatannya, tapi memang tikernya empuk jadinya karena dia double gitu. Kalau kalau yang tadi kan satu lapis, kalau ini double. Dan teman-teman nanti juga bisa, misalnya aku nggak mau yang motif gitu. Ini tiker saya ini kelihatan nggak ya? Jadi dia bisa dipakai yang itunya apa namanya? Bagian dalamnya itu kan warna perak ya, bagian dalamnya itu bisa dipakai baliknya gitu. Tapi kalau saya lebih suka yang warna-warna itu. Itu saja mungkin Genovi yang bisa saya share di hari ini. Nanti kalau untuk tutorial atau caranya gimana atau ada yang nggak bisa eh, panjang lebar saya jelaskan di sini, nanti mungkin bisa dilanjut di grup WA ya, Genovi ya. Jadi intinya teman-teman, hasil perenungan saya itu adalah karena saya berusaha untuk menjalankan apa yang ada di sini nih, sampahku itu tanggung jawabku gitu. Kalau aku ngebuang sembarangan, aku nggak bertanggung jawab dengan sampahku itu jadinya kan dosa gitu. Itu dihisap sama Allah. Mudah-mudahan walaupun
Apa yang saya lakukan ini, saya masih ada juga sampah yang terbuang, tetapi setidaknya saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Jadi mulai yuk dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai sekarang juga jangan ntar-ntar. Karena kalau ntar-ntar biasanya terus lupa dan tidak jadi dilakukan. Itu, Ce, terima kasih. Saya kembalikan ke Ce Navi. Oke, Masya Allah, Ella luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan dengar ya suaranya ya. Terdengar, Ce? Oke, siap. Alhamdulillah, tadi materinya sangat luar biasa sekali gitu ya. Ada juga mungkin beberapa yang ingin saya tanyakan ya ke Cak Ella ya. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang mau ditanyakan nih. Tadi kan ini ya Cak Ella ya, sebelum Cak Ella menjelaskan tentang yang DIY mengolah limbah Tetra Pak ini kan kita bisa mengirimnya gitu ya Ya. ke pengepul itu gitu misalnya ya. Itu tuh Mm-mm. berarti tanpa dicuci ya. Dicuci tadi, jadi untuk menghindari Lubangnya. semut, Heeh. dimasukkan ke lubangnya itu, terus dikocok. Mm-mm. Oh, Uh, dikocok. iya, dikocok, Mm-mm. dikeringkan gitu ya, dikeluarkan lagi airnya. Jadi nanti supaya tidak mengundang semut datang gitu. Berarti tetap dicuci dulu ya supaya maksudnya tidak mengundang semut kan pasti harus disimpan dulu di rumah gitu ya untuk Betul. menunggu banyak seperti Betul. itu. Nah, terus Kecuali kecuali misalnya kita nyimpennya di tempat yang kedap ya, yang tertutup mm-mm, rapat gitu, tanpa itu dicuci aman. juga nggak apa-apa kalau memang itu benar-benar habis ya. Kan kadang-kadang Mm-mm. anak-anak suka ada manyis Bisa. sedikit, nah itu dikeluarkan Heeh. dulu sampai benar-benar nggak ada isinya gitu, Cek. Oke, siap. Terus untuk selanjutnya ya tadi kan buat banyak sekali ya di IW-nya ya. Mm-mm. Nah, contohnya misalnya kayak tikar dan sejadah ya. Itu kira-kira membutuhkan waktu berapa tahun ya Cek ya untuk mengumpulkan dan ini gitu. Dan berarti untuk membuat tikar itu Tetra Pak yang sudah dipotong itu tuh disambungkan gitu ya. Iya. Kalau untuk tikar, karena saya mungkin nanti masing-masing orang beda ya, Cek ya. Kalau saya kan anaknya banyak gitu. Jadi Hmm. ketika ngumpulin ya cepet gitu. Cepet Tapi juga ya. yang jadi masalah kan kadang-kadang anak satu dengan satunya lagi susunya berbeda gitu ya. Jadi Hmm. kalau kemarin saya punya temen itu yang belajar bikin tikar ini. Karena kan kalau nungguin lama gimana? Ya udah pakai yang warna-warni aja. Jadi tidak perlu disamakan warnanya gitu. Hmm. Dia pakai, nah kebetulan dia guru gitu. Jadi dia itu bilang ke anak-anak muridnya suka bawa susu gitu, kemasan kotak gitu. Susunya jangan ini bungkusnya jangan dibuang ya, kumpulin nanti buat bu guru gitu. Jadi dia dapatnya dari murid-muridnya itu. Lah nanti kalau memang teman-teman itu berniat apa tuh namanya untuk membuat tiker, memang aku pengen bikin tiker nggak usah yang gede-gede dulu deh, yang kecil aja. Kalau ini ukurannya hampir 2 meter ya, Hmm. 1,8 kali 1,8 gitu, jadi lumayan lebar gitu. Heeh. Kalau yang di awal tuh yang tiker pertama itu tidak terlalu lebar, jadi eh, satu 1 meter 1,5 gitulah, kurang lebih kali kali 1,8 gitu. Nah itu apa namanya bisa tuh nanti ngumpulin dari mungkin tetangganya atau siapa gitu yang bisa kok, bahkan kalau mau tuh di rumah saya ini udah ada berapa kontainer gitu ya, belum sempat diaplikasikan gitu. Biasanya kalau ada teman-teman yang belajar di sini udah nih bawa nih biasanya saya suka bawain juga gitu, udah biar nanti prakteknya nggak nunggu-nunggu keburu lupa caranya gitu, udah silahkan aja dibawa gitu. Jadi gitu aja, nanti Oke. nggak perlu nunggu yang sama gitu. Kalau memang untuk belajar pertama kali biar tahu gitu. Oke, siap. Atur nuhun Cak Ella ya atas jawabannya. Mungkin teman-teman di sini, Aceh di sini ada yang mau tanya juga nih ke Cak Ella, mangga. Ada yang ingin bertanya kah? Santi gimana? Santi juga ini ya suka upcycle barang-barang bekas nih. Ada yang mau ditanyakan kah? Mungkin kayaknya masih pada sibuk
lomba kali ya, Cel, perlombaan Iya, betul, Cak. Agustusan gitu. Kayaknya seru juga ya sebenarnya kalau misalnya perlombaan Agustusan ini tuh kayak lomba membuat kreasi dari kreasi dari barang bekas gitu ya, seperti itu. Itu Cuman Cak mungkin belum Santi. ya. Oh ya Cak di Santi ini yang ya di chat ya. bertanya, Cak. Mau dong Ci belajar nganyamnya katanya. Boleh banget. Ayo kita jadwalkan nih membuat tiker. Nanti bisa apa namanya sambil membuat yang lain-lain juga nih. Hmm. Biar ngelihat secara langsung kan mungkin berbeda ya dengan kalau di Zoom Hmm. memang agak Hmm. susah itu. Mungkin mungkin nanti bisa difasilitasi oleh rumah belajar mungkin ya. Mungkin misalnya Su and Craft seperti itu ya bisa memfasilitasi Cella untuk kreasi dari barang bekas kayak gitu. Betul. Kebetulan saya Ya. juga gabung di Rumbel Su and Craft kan, Cak. Mm-mm. Nanti coba saya ini kan ya di ini apa Mm-mm. namanya di Rumbel. Iya, karena apa ya banyak sekali gitu yang bisa dikreasikan selain untuk menganyam juga buat DIY gitu ya. Mm-mm. Tadi menarik sekali sih ada tas, misalnya ada tempat masker dan sebagainya kayak gitu. Tuh. Mungkin seperti itu ya. Ada yang mau bertanya lagi kan? Mungkin sepertinya eh, oh, nih. Oh ya, Ce Santi ini juga ini ya tim dari Rumah Kerap. Nanti bisa Iya. disampaikan juga ya Ce Ya Santi ya udah aku ke tidak jadi mengajukan Cekluni. Cesanti. Cesanti aja Nggak ya apa-apa. yang bilang. Ce Ella mengajukan juga gitu ya sama Ceklunin. Jadi biar Siap bisa saling pokoknya siap. melengkapi gitu. Dan mungkin di rumah Ce Ella juga kan ada ini aja ya kayak bank sampah seperti itu ya. Iya. Maksudnya tuh kalau nggak salah ada kayak apa ya tempatnya gitu aja ya kayak posyandu tapi ini bank sampahnya gitu ya. Oh Mungkin iya, bisa memang uh, ada poskonya sendiri di situ posko ya bank maksudnya. sampahnya. Mungkin nanti bisa apa ya jadi inspirasi juga gitu ya buat teman-teman gimana untuk mengelola sampah sendiri juga mengelola sampah masyarakat gitu ya. Ya Iya, Ella ya karena kan di betul. situ kan bank sampah juga gitu. Dan bagaimana bisa berkreasi dari barang bekas menjadi barang yang lebih lagi gitu ya nilainya seperti itu. Iya. Betul aja. Betul. Mudah-mudahan banyak ini aja ya ke depannya itu banyak yang aware gitu terkait Amin. pengelolaan sampah ini, amin gitu ya. Ya mungkin sebenarnya pengen tapi bingung gimana mulainya gitu ya. Atau misalnya gimana ya caranya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya berkunjung ke lokasi masyarakat atau misalnya di tingkat satuan keluarga kayak Ciela ini jadi terbayang gitu ya. Oh gini cara untuk mengelola sampah gitu ya. Oh gini cara Ciela untuk mengumpulkan Tetra Pak gitu ya. Tapi rumah aman dari semut ya gitu ya. Nanti bisa Iya, belajar lagi menggali lebih dalam gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti berkunjung lagi berkunjung langsung ke rumah Ciela atau posko ininya ya, Cek, ya. Posko iya, apa boleh namanya? banget. Feel Uh, free pokoknya kalau teman-teman ke sini bisa japri, Cesanti bisa bisa banget japri. iya. Oke. Pokoknya selagi saya ada di rumah dan tidak sedang ada kegiatan lain gitu, monggo datang. Insya Allah. Iya. Asal jangan dadakan biar nanti bisa menyiapkan barang-barangnya. Karena Iya. barang-barangnya kan lumayan banyak ya, jadi ntar harus Mm-mm. dibongkar dulu. Iya, benar. Nah, Iya, udah dapat lampu hijau ya dari Cela untuk apa namanya? Untuk bisa belajar lebih lanjut sih ke Cela, bisa juga berkunjung ke rumah ya Cela ya. Mungkin nanti siap, bisa dikomunikasikan dulu ke Cela untuk janjian gitu ya. Untuk bisa berkunjung ke rumah Cela kayak gitu. Mungkin nanti juga kita akan buka sesi DWAG ya Cela ya. Mungkin siap. ada yang mau tanya langsung. Nanti ini kan Mm-mm. ada rekamannya ya. Ini, Iya, di sini banyak sekali yang nggak bisa bergabung di Zoom ya. Mungkin karena kondisinya juga lagi banyak acara menjelang Agustusan gitu ya. Ya, nanti kita akan share rekamannya, terus nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya Cela ya siap. di WAG kayak gitu. Ya, nanti materi juga bisa di-share ya Cela ya. Materi insya Allah bisa di-share. Iya. Oke, siap mungkin itu ya. Terima kasih banyak Cela sudah bersedia untuk menjadi Sama-sama. narasumber Zuminar Hima.
Mungkin ada kata-kata terakhir dulu nih dari Cela sebelum penutupan. Apa sih closing statement dari Cela? Apa ya, sebenarnya closing statementnya udah tadi ya. Oh, udah Jadi sampah itu memang tanggung jawab tanggung kita jawab. ya. Heeh. Hmm. Karena kan kalau di dalam satu ayatnya firman Allah itu kan telah nampak kerusakan di muka bumi akibat kelalaian manusia. Jadi mudah-mudahan dengan upaya kita yang mungkin nggak nggak ada apa-apanya ya, kita Hmm. tidak menjadi bagian orang yang merusak bumi itu. Itu aja, Hmm. Ces. Novi, terima Oke, kasih. Masya Allah. Sama-sama, Cela. Masya Allah. Luar biasa sekali ya closing statement-nya gitu ya. Karena apa ya, bentuk ketaatan manusia kepada Tuhannya gitu ya untuk menjaga bumi ini untuk tetap lestari. Kayak gitu ya, Cela ya. Luar biasa. Terima kasih banyak, Cela. Mohon Sama-sama. maaf untuk teman-teman semua apabila banyak kekurangan dalam Zoominar Hima kali ini. Sampai jumpa di Zoominar Hima selanjutnya, insya Allah 2 pekan lagi. Jangan lupa ikut ya dengan tema-tema menarik lainnya. Kita tutup seminar hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam eh, warahmatullahi mungkin wabarakatuh. boleh ya kita foto bareng ya Oh iya, sebentar ya. boleh, boleh. Oh ya, ada yang bisa on cam. Ya, Ella bisa bantu foto dari laptop kah? Tunggu, aku bingung. Aku Oh aku gitu ya. close record dulu ya, stop recordnya dulu ya. Atau foto dulu. Ah, nggak apa-apa, Cek Ella. Oh, Eh, aku yang foto aja ya. oke. Oke ya. Ce Santi, Ce Eni, dan di sini ada kemitraan DLH Bogor yang mungkin mau on cam. Yang mau on cam bisa ya. Kita akan foto bersama dulu. Oh, gini aja. Siap ya. Oke, nggak apa-apa. Bentar. Oke ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun. Aja-aja semua.